Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdurrahman Siddiq dengan NIM 2510245 dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab UIN atau Karma Palu. Nah, di sini saya ingin menjawab pertanyaan yang telah diberikan kepada saya. Yang pertama, jelaskan hubungan antara tujuan pendidikan Islam dengan kurikulum yang diterapkan di sekolah Islam saat ini. Apakah keduanya sudah selaras? Nah, jawabannya, tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta berilmu. Karena itu, kurikulum sekolah harus menyeimbangkan aspek spiritual, intelektual, sosial, dan keterampilan. Nah, keduanya sudah cukup selaras tetapi belum optimal. Sekolah Islam memang membuat pelajaran agama dan pembiasaan ibadah, namun seringkali masih lebih menekankan nilai akademik daripada pembinaan akhlak. Jadi, kurikulum perlu terus diperkuat agar ilmu dan karakter berjalan seimbang. Nah, pertanyaan kedua, jelaskan kelebihan dan kelemahan metode ceramah yang sering digunakan di dalam pembelajaran pendidikan Islam jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam. Nah, jawabannya adalah kelebihan dari metode ceramah adalah mudah digunakan, efisien, dan cocok untuk memperjelas materi agama yang membutuhkan penjelasan. Nah, kelemahannya adalah peserta didik cenderung pasif dan kurang melatih berpikir kritis serta pengalaman. Jika dikaitkan dengan tujuan pendidikan Islam, ceramah saja tidak cukup, karena pendidikan Islam juga bertujuan membentuk akhlak dan perilaku. Karena itu, ceramah perlu dipadukan dengan diskusi, praktek, keteladanan, dan pembiasaan. Nah, pertanyaan ketiga, jelaskan evaluasi pendidikan Islam mencakup kognitif, efektif, dan psikomotorik. Nah, dan perilaku peserta didik secara komprehensif. Nah, jawabannya, evaluasi pendidikan Islam harus memiliki 3 aspek. Yang pertama, pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bisa melalui ujian, tugas, dan presentasi. Yang kedua, sikap, melalui observasi, jurnal sikap, penilaian diri, dan teman sebaya. Yang ketiga, perilaku atau keterampilan, melalui praktik ibadah, membaca Al-Quran, dan kegiatan sosial. Dengan cara ini, guru dapat menilai kemampuan akademik sekaligus akhlak dan pembiasaan peserta didik secara lebih utuh. Nah, lanjut. Pertanyaan yang keempat, jelaskan keterkaitan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam membentuk karakter peserta didik menurut perspektif pendidikan Islam. Nah, jawabannya itu adalah bermula dari keluarga, yaitu menanamkan iman dan akhlak sejak awal. Yang kedua, sekolah, menyeimbangkan ilmu, keterampilan, dan karakter. Yang ketiga, masyarakat. Nah, masyarakat menjadi tempat penerapan nilai-nilai tersebut. Jika ketiganya bekerja sama dalam pendidikan, peserta didik akan tumbuh menjadi pribadi yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi orang lain. Yang kelima, jelaskan mengapa Al-Ghazali menempatkan pembinaan akhlak sebagai tujuan utama pendidikan dan bagaimana gagasan tersebut relevan dengan kondisi peserta didik saat ini. Nah, jawabannya, menurut Al-Ghazali, tujuan utama pendidikan adalah membentuk akhlak baik karena ilmu tanpa akhlak dapat disalahgunakan. Pendidikan harus membersihkan hati dan mendekatkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gagasan ini sangat relevan saat ini karena peserta didik menghadapi tantangan seperti hoaks, perundungan, dan rendahnya etika bermedia sosial. Maka, pendidikan tidak hanya cukup hanya mencerdaskan, tetapi juga harus memperkuat akhlak. Yang keenam, jelaskan mengapa Ibnu Khaldun menekankan pembelajaran yang dilakukan secara terhadap
dan tampaknya jika prinsip tersebut tidak ditetapkan dalam proses pembelajaran. Nah, jawabannya yaitu Ibn Khaldun menekankan pembelajaran hidup dari yang sederhana ke yang kompleks agar sesuai dengan kemampuan akhlak peserta didik. Jika tidak diterapkan, peserta didik bisa kesulitan memahami materi, cepat bosan atau kehilangan motivasi belajar dan merasa terbebani. Karena itu, guru perlu menyusun pembelajaran lebih sistematis. Yang terakhir, jelaskan gagasan kedua tokoh lalu berikan contoh penerapannya dari ilmu Islam menurut Ismail Al-Faruqi dan konsep adab menurut Al-Naqub Al-Attas dalam program pendidikan sekolah tersebut. Nah, jawabannya yaitu menurut Ismail Raj Al-Faruqi, Islamisasi berarti mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum agar semua ilmu membawa keselamatan atau kemaslahatan. Muhammad Naqub Al-Attas menekankan adab, yaitu penanaman akhlak, etika, dan tanggung jawab kepada Allah. Nah, penerapannya di sekolah dapat dilakukan dengan 1. Mengaitkan semua mata pelajaran dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, membiasakan jujur, disiplin, dan saling menghormati. Yang ketiga, menggunakan pembelajaran yang menggabungkan ilmu dan nilai Islam. Yang keempat, menjadikan guru sebagai keteladanan. Yang kelima, yang terakhir, menilai akademik sekaligus karakter. Dengan begitu, sekolah dapat menghasilkan lulusan yang cerdas, beriman, dan berakhlak mulia. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.